Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Wiradianti, mahasiswi Star Negeri Empu Kuturan, Prodi Hukum Adat. Di sini saya akan mewawancarai tokoh agama, yaitu Ibu Nimade Artini. Bagaimana kabarnya Ibu Nimade Artini? Langsung saja ya ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana sih pandangan Ibu tentang agama Hindu? Kalau menurut saya ya, agama Hindu itu adalah suatu keyakinan yang mengatur tentang hidup dan keyakinan kita terhadap Hindu ya. Di mana agama itu kan di sana sifatnya ada norma-norma yang mengikat suatu aturan. Ya, coba bayangkan kalau kita tanpa agama bagaimana? Sedangkan sudah ada agama, kita sudah beragama aja, keadaan kita masih seperti ini. Makanya kalau menurut saya agama itu sangat penting, karena yang agama itu merupakan dasar keyakinan. Agama itu tidak bisa dipaksakan kan. Pada dasarnya sih agama itu semua baik, tidak ada agama yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik kan. Sama sebenarnya ya, agama Islam, agama sama ajarannya, cuma kita beda penyebutannya. Terus gimana? Agama juga ini merupakan suatu kepercayaan yang tidak bisa kita paksakan. Kan tidak bisa kita memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Itu adalah murni dari dalam diri kita. Terus di samping itu juga ya, keyakinan itu harus tumbuh dari sini, dari dalam hati kita. Percaya tidaknya itu tergantung diri kita ya. Contohnya seperti kita tidak yakin, sama seperti ibu ya, ibu kan yakin kalau seumpama ibu sehari aja ya, kalau ibu tidak sembahyang beda rasanya. Terjadi otak ngeblank, gede pasti. Hanya ibu ya percaya. Kalau di sini percaya sekali ibu. Kalau sudah dapat ke sana sembahyang beda rasanya. Itu yang dinamakan percaya dan keyakinan. Kalau dia tidak yakin, tidak akan bisa dipaksakan. Sehingga ngajakin anak gitu kan. Itu yang kalau ibu, menurut ibu ya. Nah, yang mana juga agama itu kalau kita berhasil menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Semuanya apa yang kita bisa terapkan, bisa pada orang itu begini loh. Tapi kita tidak boleh mengajak seseorang untuk biar ikut dengan kita kan. Makanya agama itu sangat penting dimanapun itu ya. Kalau tidak ada norma-norma yang mengikat suatu negara, suatu biasa adat kan tuh wajib ada norma-norma yang mengikat, biar nanti kedepannya desa itu atau suatu negara bisa berjalan sesuai agama itu. Karena agama di sini ya, kan agama itu mengajarkan, tidak ada agama yang gini. Kan ada agama itu ada larangannya, ada yang boleh dilaksanakan ya. Agama mengajarkan seperti ini, tidak boleh seperti ini. Sedangkan larangannya juga ada. Bagaimana caranya kita supaya kita itu tidak ada mengajarkan agama yang seperti ini yang jelek kok. Tidak ada yang membedakan ya. Contoh Pancasrada aja. Pancasrada itu di Islam tuh ada loh. Cuma beda penyebutannya. Nanti kayaknya ada dapat nanti hukum IPA, pelajaran IPA tuh ilmu perbandingan agama. Kalau di Pancasrada kan kita percaya terhadap adanya kesenangan dewasa. Di Muslim ada loh, yakin kepada Allah gitu. Percaya terhadap adanya karma kali, di sana juga ada. Pokoknya beda penyebutan. Kalau kita kan percaya, di sana yakin. Makanya tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk berbuat yang tidak baik. Ya, itu kalau menurut saya agama ya. Pokoknya yakin dulu. Kalau kita tidak yakin tidak bisa. Seperti istilah tidak boleh ngajak-ngajakin kan, sehingga ngajakin anak. Lalu bagaimana tanggapan Ibu kalau mendengar tentang isu agama Hindu itu memuja batu atau paku? Kalau saya untuk itu sama seperti tadi ya, keyakinan dulu ya, keyakinan. Nah, Tuhan itu kan tidak bisa kita implementasikan, tidak bisa kita jabatkan. Sing udang
Tuhan itu seperti ini loh, kan tidak intinya tidak bisa terpikirkan ya, tidak dapat terpikirkan, sehingga sangat sulit pada kita bersembahyang tuh. Rupa ide Sang Yang Widi Wase seperti ini loh, rupa Tuhan seperti ini loh, cantik jelek itu tidak bisa dipikirkan. Makanya agama Hindu itu kita sebagai umat Hindu itu biar disimbolkan, bukan kita menyembah ya. Tuhan itu ada disimbolkan dengan patung-patung apa namanya, punya itu dah simbol-simbol dari pohon. Sebenarnya konsepnya seperti ini. Seperti waktu ini kan sudah lewat tumpang kandang ya, pasti banyak yang ngomong gini, yang tidak mengerti kan, agama Hindu suat tumbuh-tumbuhan sembah jadi binatang kan gitu. Padahal konsepnya tidak seperti itu kan. Kita tetap menyembah ide Sang Yang Widi Wase, cuma dia dalam apa namanya sebagai wujud Sang Yang Siwa Pasupati yang berwujud sebagai Sang Yang Rare Anon kan, seperti itu. Kita tidak menyembah binatang, kita cuma menyembah menyimbolkannya dengan seperti itu, seperti patung itu dah tumbuhan kan ada juga untuk menyembah Sang Yang, kalau ini Sang Yang Siwa Pasupati kan dia sebagai wujudnya Sang Yang Rare Anon. Jadi pokoknya intinya gini, kalau ada yang ngomong seperti itu, kita berusaha untuk memberikan jawaban. Jangan gini, nak sebut dapat gitu kan, berarti kita tidak ada pembelaan. Nak sebut dapat gitu, lingi maluan, makanya jani agem dulu kan sing ada sing ada pembelaan terhadap apa yang kita lakukan. Hanya sebisa mungkin kita jawab itu dah. Kita tidak memuja patung atau batu, tapi kita misalnya dia nggak gaya simbolin apa ayo dia cuma disimbolkan lewat patung-patung, tumbuhan, batu yang kayak gitu, itu kan simbol ya, seperti itu kalau menurut saya ya. Nah nanti kalau kurang lebih seperti tadi ya, peran agama Hindu di masyarakat itu sangat kompleks ya, seperti yang Bu tadi katakan ya, dimana peran agama Hindu itu kan itu udah sifatnya mengatur apa yang ada di masyarakat, norma di masyarakat. Seperti yang Bu katakan tadi, Pancasila itu kan, kalau kita tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kan kita tidak bisa mengimplementasikannya. Kita dulu yang menerapkan Pancasila itu. Nah, terus Pancasila itu juga ada kaitannya dengan Trihitekaran, kan? Trihitekarannya, yang mana Trihitekaran itu adalah 3 penyebab kebahagiaan, yang mana terdiri dari 3 bagian. Sudah yang pertama para hewan, yang kedua paunan, yang ketiga hayam. Itu dulu kita implementasikan di masyarakat. Bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa tanpa ingat dengan beliau. Kita tidak bisa hidup tanpa memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Makanya peran agama Hindu di masyarakat itu sangat penting. Kalau kita semua kita adik dulu bagus sosialisasinya dengan teman, dengan siapapun yang ada ya, interaksinya bagus, sistem pertemanannya bagus, tapi tidak pernah ingat dengan beliau, kan juga tidak ada sama dengan. Makanya itu dulu harus seimbang ya, harus seimbang antara kesatuan ide Sang Yang Widi Wase dengan kesucian, dengan alam. Coba kita tidak ada alam yang mendukung di sini aja kelihatan ya, kalau tidak ada alam mendukung ya kita kan kepanasan, tidak ada pohon-pohonan. Makanya itu peran lingkungan, peran ide Sang Yang Widi Wase, dan juga peran teman itu sama ya, saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan sama sekali ya. Jadi kalau menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang tantangan seorang guru di era sekarang yang harus memahami aspek penting dalam kompetensi abad ke-21? Tantangannya ya. Ya. Nah, jadi tantangan seorang guru yang pertama ya, untuk sekarang dulu ya, yang menonjol karena kurikulum baru ya, kurikulum barunya ini dah, kurikulum merdekanya kan baru.
tantangannya tuh gini ya, yang pertama murid ya, siswanya yang sangat beragam. Siswa sangat beragam, khususnya di desa kita, di desa kami ya, yang murid-murid kan kesenjangannya tuh ada yang pintar sekali, ada yang segini, ada yang nggak sama sekali nggak bisa. Itu tantangannya dulu ya. Terus apa namanya itu, yang kedua adalah materi pembelajaran yang sangat kompleks dan anggap dah sulit ya untuk saya dulu ya, untuk saya agama dulu ya. Karena seperti ini, materi-materi yang dulu tuh yang 1, 2, 3, 4, 5, nah sekarang yang 1 tuh hilang materinya, yang 2 tuh turun. Kan kelas 1 sekarang hilang materi yang dulu tuh, sekarang yang 2-nya tuh turun, yang 3 ke 2, yang 4 ke 3 gitu, lebih sulit. Makanya ada waktu ini satu materi ya yang memang dari kalau saya kan ada KKBH, itu nggak usah dulu di awal kasih nanti di semester 2. Udah baru masuk anak tuh udah dikasih materi yang berat kan, tidak apa kejut anaknya. Sebenarnya dia kan kelas 1 itu kan belum pantas bang cerita ramai ibunya juga. Sih kenapa jangan dulu dikasih, orang namanya aja kurikulum merdeka kan, boleh aja mana dulu dikasih. Tapi kita kan pembelajaran sesuai dengan modul aja, tidak boleh menyimpang dari modul aja. Makanya itu udah kita ke tengah dulu belajar, kita ke tengah dulu ngambil materi, bukan dari depan. Itu yang tantangannya yang kedua. Yang ketiga, tuntutan capaian pembelajaran ya, yang apa namanya itu harus istilahnya itu kan prestasi apa nih, pencapaian suatu pembelajaran itu kan nanti efeknya ke penilaian sekolah, karena sekolah juga sudah ada rapor pendidikan. Nggak kayak dulu sekolah nggak ada rapor pendidikan, kalau sekarang ada rapor pendidikan. Makanya kalau kita tidak berhasil dalam pembelajaran itu kelihatan di sana. Itu tantangannya kalau menurut saya, untuk khususnya di sini siswa yang paling utama ya. Terus di sini juga kita dituntut siswa harus kreatif kan, kreatif, inovatif. Tidak hanya guru aja yang sing ada sistem cara pidan, guru ini ngoceh, guru ini cara mau wacana. Sekarang itu dikembalikan ke siswa yang aktif. Kita harus mungkin caranya yang apa itu membangun daya minat siswa, menanamkan. Pokoknya dia mungkin caranya kreatif, pendidiknya ya ngalah belajar itu. Ben pembelajaran itu sendiri fokus pada satu anak, harus nggak gini kan, satu kelas itu tidak bisa kita pembelajaran seperti ini gede belajar dulu. Guru kan swastiastu, anak-anak buka halaman ini kita belajar, kata bisa seperti itu. Sekarang kita yang menanyakan kepada siswa dia apa demenin belajar, mungkin caranya demenin daya belajar apa ada kedemenin sistem lah. Sing tadi lah itu ngomong ceramah gitu. Ada tuh aman murid demen, sing demen aja gurunya anak ceramah dogen, dapat demen itu bang. Aman murid demen apa itu ajak demen membalik film aja video bang. Pokoknya sing cara pidan bu, itu tuntutannya ya. Makanya guru juga harus dituntut kan, tuntut bisa apa IT kan gitu. Iya pidan kan gurunya teke, IT harus bisa kan. Tentang yang murid sing demen jak direngang gurunya ceramah, semuanya demen membalik film bang. Teman-teman jak gambar bang. Pokoknya sing ngidang jadi ngajain sesuai dengan guru, harus sesuai dengan minat bakat siswa. Bu, terima kasih ya. Nah, kurang lebihnya kalau ada kekurangan nanti bisa ditambahkan sama ini ya. Baik, ya terima kasih. Jadi agama Hindu adalah konsep ketuhanan yang bersifat kompleks dan bergantung pada nurani setiap umatnya atau pada tradisi dan filsafat yang diikutinya, yang berperan untuk mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan menyerahkannya kepada kebaikan bersama. Baik, saya Ketut Wiradianti sebagai pewawancara, saya akhiri dengan para mesanti. Santi.